Karena saya tahu di sekeliling saya penuh dengan kegelapan dan saya harus mengambil keputusan yang banyak setiap hari kalau saya nggak dilandasi sama firman Tuhan. Dan setiap hari itu menjadi makanan breakfast pagi saya, karena saya tahu makanan jasmani hanya memberikan saya kekuatan kemarin. Hari ini kembali saya harus makan. Dan saya harus jaga apa yang saya makan. Pintu gerbangnya mulut, untuk menjaga tubuh misalnya. Dan kita juga harus sadar bahwa roh sama jiwa kita juga perlu makan, pintu gerbangnya adalah mata dan telinga. Dan kalau kita nggak sortir apa yang masuk lewat mata sama telinga, lambat laun roh sama jiwa kita juga nggak sehat. Itu sebabnya kita juga sudah bosen ngeliatin di televisi dan lain sebagainya, orang-orang yang dibawa naik dalam ketenarannya mereka, dengan uangnya mereka, jadi ngetop, jadi hebat, jadi kaya, tapi karena nggak ada yang nopang, jatuh. Oke. Oke, udah kopi, tegang banget sih mukanya, ya. Oke. Yehezkiel 37. Yuk baca sama-sama Yehezkiel 37. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Yehezkiel 37 ini, coba lihat ayat yang pertama dulu. Saya bacakan dulu ya. Dikatakan begini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Oke, saya mau kasih tahu sama kita bahwa kalau kita ikut Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa roh Tuhan akan menuntun saya ke tempat yang saya suka. Yang saya suka. Itu sebabnya kita akan bilang amin, kita akan bilang Tuhan sertai saya, pokoknya yang tempat yang Tuhan tempatkan saya bahkan dan tuntun saya pasti asik-asik aja. Nah, masalahnya adalah firman Tuhan berkali-kali mengatakan, dan sudah terlalu banyak buktinya, bahwa firman Tuhan mengatakan roh Tuhan itu menuntun manusia ke tempat yang dia gak suka. Salah satunya ini. Walaupun ini merupakan sebuah penglihatan, vision yang diberikan kepada Yehezkiel, dan ini adalah salah satu pernyataan bahwa Tuhan membawa anak-anaknya ke lembah di mana ada tulang-tulang kering, bahkan roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun, bahkan roh Tuhan menghalangi Paulus dan Silas untuk pergi ke tempat yang dia mau pergi, dan akhirnya diarahkan diditur ke tempat yang lain, yang akhirnya tempat itu membawa bagi mereka kalau di mata manusia celaka atau hal yang gak enak. Nah, itu sebabnya di dalam semua ini benang merahnya cuma satu. Tuhan lagi kasih tahu sama manusia, di tempat-tempat seperti ini hanya firman-Ku yang sanggup menopang hidupmu. Dia lagi kasih tahu ke tempat-tempat seperti begini justru mujizat terjadi, perkara besar terjadi, dan itu semuanya cuma satu benang merahnya firman. That's it. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan bahwa jangan anggap enteng firman. Mulailah harimu dengan firman, tutuplah harimu dengan firman, kemudian renungkan firman sepanjang hari. Bukannya berarti kita baca Alkitab dimanapun kita baca Alkitab, bukan. Merenungkan firman berarti semua aspek kehidupan saya, pengambilan keputusannya berdasarkan firman. Seperti itu maksudnya. Itu akhirnya kehidupan kita akhirnya mengerti bahwa saya bukan sekedar hanya baca dengar firman aja. Saya mulai membiarkan firman menguasai diri saya. Dan sekali lagi, firman itu mengandung paradoks, sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia namun mengandung kebenaran, dan itu sebabnya Alkitab juga mengatakan bahwa pemberitaan salib itu menjadi kebodohan bagi banyak orang, karena bertolak belakang sama logika manusia. Kemudian itu sebabnya 1 Korintus 2 ayat 14 juga mengatakan kalau kita nggak ngerti firman-firman jadi kebodohan. Dan itu sebabnya hal-hal seperti begini yang terjadi adalah manusia akhirnya saling menuduh, saling berkompetisi, saling melakukan ini dan itu, karena walaupun dia menyebut dirinya orang Kristen, hidupnya nggak pernah merdeka gara-gara tidak ada yang menopang. Ya. Nah, ayat yang kedua, Yehezkiel 37 mengatakan begini, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu, lihat tulang-tulang itu amat kering. Tuhan lagi kasih tahu sama Yehezkiel, ini bukan sekedar tulang yang udah kering, dan tulang ini berarti udah lama orangnya nggak ada, udah mati, dan tulang itu udah kering, udah
tinggal lagi sebentar lagi akan betul-betul mungkin lenyap. Jadi kalau istilah biologinya biodegradable, jadi satu sama tanah akhirnya. Pokoknya betul-betul udah di ujung daripada sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Ayat 3 dikatakan begini, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dia mulai tanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kemudian Yeskel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Dia bilang, Tuhan engkau yang berdaulat. Dia mungkin dalam kondisi bingung di dalam visi ini, kemudian di dalam vision ini, kemudian dia mulai berkata-kata kepada Tuhan, dia bilang, engkau yang berdaulat, engkau yang tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ayat 4 mengatakan begini, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah apa? Firman Tuhan. Coba katakan sama-sama saya, dengarlah apa? Firman Tuhan. Sekali lagi 2, 3, dengarlah apa? Firman Tuhan. Dia lagi kasih tahu sama Yehezkiel, dia lagi kasih tahu sama kita, apapun dalam hidupmu yang udah kering, apapun itu, pengharapanmu lah, kondisimu lah, dan lain sebagainya, katakan firman di atasnya. Karena gak ada yang lain. Ya, coba kita balik sebentar, kita lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kehidupan manusia, semua yang kita lihat, tubuh yang ada di tempat ini, dan bahkan kalau kita keluar melihat alam semesta, semuanya diciptakan dari yang tidak ada jadi ada lewat firman. That's it. Lewat firman. Itu sebabnya firman Tuhan katakan firman itu yang menopang hidupnya manusia. Dengan kata lain, firman itu adalah fondasi dari hidupmu. Itu sebabnya saya selalu katakan, saya nggak berani keluar kamar saya, karena saya tahu di sekeliling saya penuh dengan kegelapan, dan saya harus mengambil keputusan yang banyak setiap hari kalau saya nggak dilandasi sama firman Tuhan. Dan setiap hari itu menjadi makanan breakfast pagi saya, karena saya tahu makanan jasmani hanya memberikan saya kekuatan kemarin. Hari ini kembali saya harus makan, dan saya harus jaga apa yang saya makan. Pintu gerbangnya mulut, untuk menjaga tubuh misalnya. Dan kita juga harus sadar bahwa roh sama jiwa kita juga perlu makan, pintu gerbangnya adalah mata dan telinga. Dan kalau kita nggak sortir apa yang masuk lewat mata sama telinga, lambat laun roh sama jiwa kita juga nggak sehat. Itu sebabnya kita juga sudah bosen ngeliatin di televisi dan lain sebagainya, orang-orang yang dibawa naik dalam ketenarannya mereka, dengan uangnya mereka, jadi ngetop, jadi hebat, jadi kaya, tapi karena nggak ada yang nopang, jatuh. Korupsi lah, selingkuhan lah, dan semuanya kita lihat udah bosan lah ngelihatnya. Orang inilah, dan bahkan orang akhirnya dikatakan bahwa dia adalah public figure lah, dikatakan itu orang adalah idola saya dan lain sebagainya. Nggak ada yang nopang, hancur, karena nggak ada fondasinya. Kami besok ada perjalanan ke Wamena dan ke Papua dan ke Manado. Kami ketemu sama banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya suka kalau seminar hamba-hamba Tuhan, karena di situ ajang di mana kami bisa bertukar pikiran. Banyak dari mereka yang mengatakan begini, selama sejarah 28 tahun saya ketemu dengan seminar-seminar seperti ini. Ketika kita ngomong one on one, banyak banget yang bilang begini, Pak, sekolah Alkitab atau pembelajaran perenungan firman bagi saya, itu yang membuat saya bisa berkhotbah di depan sini. Tapi ketika saya tidak hidupi firman itu, saya cuma cuap-cuap di sini, tinggal tunggu waktu aja, Pak. Pernah satu hari kita adakan sebuah seminar hamba Tuhan. Bapak Ibu, 75% ketika angketnya kami ambil terlibat pornografi. Karena apa? Hidupnya hanya, mereka selalu bilang gini, ketika kita ngobrol satu sama satu ya, kita nggak pernah umumkan, mereka juga itu very confidential. Dan waktu kita ngobrol satu-satu, konseling satu-satu selama 3-4 hari kita seminar, mereka katakan, Pak, kami tuh hanya tahu firman aja, Pak, tapi kami tidak menghidupi firman. Kami hanya sekedar baca firman, kami nggak pernah biarkan firman baca kami, Pak. Dan yang terjadi adalah kehidupan kami nggak ditopang. Dan semua orang pasti mikirnya gini, udahlah nggak ada yang tahu ini, saya nggak akan melukai orang lain. Mereka di situ sadar akhirnya, dosa pasti melukai orang terdekat, walaupun disembunyi-sembunyiin, pasti melukai. Dan itu yang terjadi. Ya,
Itu sebabnya sesuatu yang tidak ada menjadi ada karena firman. Itu sebabnya firman dikatakan itu yang menopang hidupnya manusia. Dan itu yang saya katakan berkali-kali, bahwa warisan yang kau bisa berikan kepada anak-anakmu hanya firman Tuhan. Tutuplah harimu, kalau di sini ada bapak-bapak atau siapapun, single mother atau siapapun, tutuplah harimu dengan mezbah keluarga di rumahmu. Wariskan itu kepada anak-anakmu, karena disitulah kehidupan mereka akan ditopang dengan firman. Mereka akan ambil keputusan luar biasa nantinya. Engkau akan berbahagia lihat hidup mereka, karena ada warisan yang kau berikan kepada hidup mereka. Kembali ke Yeskel pasal yang ke-37, dikatakan begini. Yeskel 37 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, tulang-tulang yang udah kering. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi engkau dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Yeskel bernubuat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ayat 7. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Bayangin, tulang yang udah kering bisa bersatu kembali, berderak-derak, kemudian bersatu kembali, kemudian timbul urat, timbul daging, timbul kulit. Sedang aku mengamat-ngamati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Ayat 8. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Kemudian Tuhan bilang begini sama dia, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru, berembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ketika roh Tuhan membawa kita ke tempat yang dikatakan the valley of the dry bones, lembah tulang-tulang kering, yang terlihat oleh Yehezkiel, ini udah gak mungkin. Ini udah gak mungkin lah, udah jadi seperti begitu. Tuhan lagi kasih tunjuk sama dia, sesuatu yang separah itu aku bisa bangkitkan kembali. Dan akhirnya ayat yang ke-10 dikatakan, aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Di tanggal 11 Januari 2019, ada seorang dokter namanya Dr. Grace masuk ke kamar saya. Tanggal 12 Januari itu ulang tahun saya. Saya bukan ngasih kode ya, bentar lagi bulan Januari. Karena waktu itu saya sedih banget gitu ya. Karena di tanggal 12 itu adalah kemo hari pertama saya. Di tanggal 11 Dr. Grace masuk ke kamar dan dia bilang sama saya, Pak, kondisi Bapak 85% dari tubuh Bapak udah cancer semua, darah Bapak. Dan besok Bapak akan dimasukkan ke dalam ruang tindakan, ruang operasi. Dada Bapak akan dibolongin, Bapak akan dimasukin selang kemo, selang antibiotik, dan satu lagi selang untuk transfusi darah. Selama saya sakit, 80 kantong darah masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian Pak, besok Bapak jangan kaget kalau lihat ada suster yang masuk pakai APD. Warnanya ungu dan ada tanda nuklirnya, Pak. Bapak tenang aja, semua pas saya dengar ini masih oke. Saya sama Gibi dengerin, semua oke, masih oke lah semuanya. Besok dia akan datang pakai APD, waktu dia lagi administer, ketika dia lagi kasih itu, dia lagi masukin, dia akan connect semua tubnya itu, dan cairan itu akan masuk netes ke dalam dada Bapak, pembuluh darah besar. Harap Bapak jangan banyak goyang, karena cairan itu sama sekali harus betul-betul aman di dalam kantongnya, nggak boleh tumpah. Kalau sampai tumpah, satu tetes jatuh ke tangannya suster, kulitnya melepuh, Pak. Di situ saya udah mulai takut. Satu tetes melepuh, iya. Bapak akan diinjeksi cairan ini selama 1 minggu 3,5 liter. Pelan-pelan netes masuk ke tubuh Bapak non-stop.
Bapak hanya diperbolehkan untuk istirahat sebentar ketika satu kantongnya sudah habis, untuk kembali boleh mandi atau seka-seka, dalam hanya berapa menit dimasukin lagi, non-stop 1 minggu. Kalau 1 tetes itu melepuhkan tangan suster, Bapak bisa bayangkan kemudian dia tarik napas. Kemudian dia tahan nangis. Berarti organ-organ tubuh Bapak akan melepuh dan hancur, Pak. Dan setelah 1 minggu Bapak akan kejang-kejang, Bapak akan panasnya 41 derajat kira-kira, akan hancur semuanya. Bapak akan dilarikan masuk ke ICU, Bapak akan koma, pakai ventilator, Bapak mati, Pak. Saya bilang, ngapain diobatin kalau gitu? Dia bilang, kami udah gak ada pilihan karena ini udah akut, paling tidak pengobatan ini bisa memberikan Bapak kehidupan sampai 6 bulan. 70% dari pengobatan ini gagal total. Mohon maaf, saya harus kasih tahu ini supaya Bapak Ibu tanda tangan, supaya kalau Bapak mati, istri tidak akan tuntut rumah sakit. Itu perkataan dia lah kira-kira. Selesai dia keluar, saya yang tadinya tertegun ngeliatin dia, kami pandang-pandangan berdua, kemudian kami mulai meneteskan air mata. Tiba-tiba, Roh Kudus bilang begini sama saya, Bill, tadi pagi baca apa? Terus saya bilang gini, baca renungan di firman Tuhan kan tadi pagi? Iya, ayatnya apa? Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Coba baca ulang, dia bilang gitu. Coba baca ulang, coba kita baca ya, Amsal 4 ayat 20. Bisa lihat? Dikatakan begini. Amsal 4 ayat 20. Ini yang saya baca paginya dan saya lupa. Makanya kalau baca firman, kalau lupa nyantai aja. Karena kita manusia. Sekarang saya tanya, makan 2 hari lalu lupa nggak? Pasti nggak inget. Makan apa gue ya? Makanya ya, yang kita makan itu firman Tuhan tuh hidup. Di momen kita membutuhkan itu jadi kekuatan kita. Yang ingetin siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus hidup di dalam kita. Dan firman itu juga hidup di dalam kita. Apa yang kita konsumsi lewat mata dan telinga, apa yang kita baca dan kita dengar, nggak pernah kembali sia-sia. Karena sudah ke-download ke dalam diri kita. Itu yang dikatakan firman menopang hidupnya manusia. Itu sebabnya jangan anggap enteng firman. Jangan lewati harimu tanpa firman. Itu makanan soalnya. Itu makanan rohani. Engkau baca dan engkau dengar, itu tidak akan membawa kerugian, bahkan membuat hidupmu makin di-upgrade sama Tuhan. Walaupun engkau gak rasa apa-apa hari itu. Itu makanan yang sangat sehat soalnya. Amsal 4 ayat 20 bilang begini. Saya baca ulang nih di kamar ya. Dengan tetesan air mata sama Gibi. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan apa? Firmanku toh. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Terus saya mulai ingat, iya barusan kan dokter, saya ngarahin telinga saya kepada ucapan dia. Sekarang Tuhan bilang arahkan kepada telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari hatimu. Jangan firman itu jauh-jauh dari hatimu, Bill. Simpan di dalam lubuk hatimu. Oke Tuhan. Karena itulah tiba-tiba saya baca ulang, jadi kehidupan banget kan ya. Tiba-tiba bilang begini. Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan berarti membawa kelegaan, kepuasan, dan ketenangan dalam jiwa saya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah loh. Wow. Firman bawa kesembuhan bagi aku Tuhan. Terus kemudian ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Guardrail. Jaga hatimu dengan firmanku. Tiba-tiba. Ini bukan saya lah. Ini semuanya Roh Kudus suruh baca ulang. Kemudian saya rasa dikuatkan. Tiba-tiba ada suara begini keluar dari diri saya. Dan saya ngomong sama Gaby, saya bilang gini, Gap, yang tadi dokter ngomong itu adalah kenyataan hidup saya. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Berarti kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Tiba-tiba itu keluar dari mulut saya. Dan tiba-tiba saya suka banget sama kalimat itu. Dan tiba-tiba saya bilang gini, oh oke, tiap hari gue akan ngomong hal ini. Dan besoknya ketika dapat hasil yang buruk, apapun yang buruk saya terima, saya terus katakan kenyataan tunduk sama kebenaran, kenyataan tunduk sama kebenaran. Dan ya oke lah, hanya beberapa mungkin setengah jam setiap hari saya dalam ketakutan. Tapi saya bisa pastikan 20-22 jam sehari saya tidur nyenyak, saya ketawa-ketawa. Dan ada momen ketakutan, oh jelas. Tetapi ketika kita perjamuan kudus, ketika saya mulai memperkatakan ini, yang dikatakan firman menopang itu terjadi hari lepas hari. Dan itu sebabnya saya begitu percaya. Dokter yang menangani saya itu bukan dokter, bukan orang percaya.
Beberapa kali dia visit masuk ke kamar kami dalam kondisi sedang perjamuan kudus. Dan kami nggak pernah buru-buru, kami tahu dia lagi nunggu di pintu. Dan ketika dalam hitungan 1 bulan dokter nggak bisa temukan sel kanker dalam tubuh saya, Bapak Ibu sudah pernah dengar kesaksian saya. Dan saya dipanggil ke kamarnya dia. Satu hal yang saya bisa katakan kepada dia, saya bilang begini, "Dok, kalau dokter masuk dan dokter harus tunggu di pintu karena saya lagi perjamuan kudus, that's called Holy Communion. Tuhan yang saya sembah, yang menyembuhkan saya, namanya Yesus. Dan firman yang menopang saya setiap hari. Saya cuma mau kasih ini sama kita semuanya. Bahwa kalau Tuhan kasih tahu sama Yehezkiel, bahwa tulang yang udah kering bisa dihidupkan kembali. Menjadi satu grup prajurit yang mungkin jumlahnya ribuan. Apalagi yang namanya keputusasaanmu. Kekeringan di dalam rohanimu, apapun yang kau hadapi hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan hanya firman yang bisa menopang aku. Mungkin aku salah cari Tuhan selama ini. Mungkin aku hanya lari ke tempat-tempat tertentu, berusaha cari jawaban, gak pernah ketemu jawaban. Matius pasalnya yang ketiga, coba lihat. Ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan begini. Matius pasal yang ketiga ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Ini waktu Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Katanya Bapa kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Coba sekarang buka Matius 4 ayat 1. Right after that, setelah itu terjadi, ketika ada identitas yang luar biasa diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Matius 4 ayat 1 mengatakan apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan kaget. Dari tadi kita baca, Roh Tuhan beberapa kali pasti dalam hidup kita akan menuntun kita ke tempat yang kita tidak mau pergi. Karena dia mau kasih tunjuk betapa hebatnya dia. Dia mau kasih tunjuk, disitulah sekolah kehidupan terjadi. Dia mau kasih tunjuk bahwa pengalaman yang paling intim sama saya ada di situ. Dia mau kasih tunjuk sama kita, oh kamu selama ini bilang sama saya kamu gak bisa dengar suara saya. Oh saya bawa kamu ke padang gurun. Mau tahu buktinya? Coba lihat. Coba lihat Lukas pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Perhatikan ini baik-baik. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa? Imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Sakaria di mana? Firman Tuhan gak pernah datang kepada Hanas dan Kayafas sebagai imam besar di Bait Allah. Suara Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Kalau kita lagi dibawa ke padang gurun, di situ pendengaran rohani kita tercelik. Saya pegangin kelang-selang kemo, saya bilang gini, Tuhan, makasih ya Tuhan, aku bisa jurnalin suara Tuhan tiap hari jelas banget. Kenapa selama ini Tuhan gak pernah ngomong? Tuhan bilang gini, dari dulu juga ngomong Bill. Pikiran kamu aja klaster kemana-mana. Sekarang kalau kamu ada di padang gurun seperti begini, makin jelas toh suaraku. Iya Tuhan. Aku berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada Hanas dan Kayafas di Bait Allah. Jadi kalau dibawa sampai dituntun sama Roh Tuhan, kemanapun kita pergi, bilang makasih Tuhan, karena pengalaman indah akan terjadi sama saya. Bapak Ibu, Yesus dicobai berapa kali? 3 kali ya. Kita mundur lagi ke Matius pasal yang keempat tadi. Coba lihat ayat yang keempat, ayat 3 dulu, sorry. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, barusan saja Bapa di sorga mengatakan engkau adalah anak yang kukasihi. Tiba-tiba si iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, identitas kita pasti akan selalu mau dirusak, didistorsi sama dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, perhatikan kalimat ini, dia katakan sebelum dia kutip semuanya, dia katakan ada tertulis. Yesus pun menangkis semua cobaan dan dia kutip firman Tuhan. 3 kali dia katakan ada tertulis, it is written.
Yang tadi saya katakan, waktu dokter bilang saya kejang-kejang dan mau masuk ICU, itu terjadi Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan gak pernah izinkan saya masuk ICU. Tapi saya sempat kejang-kejang. Saya kejang-kejang sampai saya mengalami seperti sepsis shock, mungkin kalau ada dokter sini mengerti, infeksi akut, sehingga saya tidak sadarkan diri. Dan itu waktu terjadi cukup mengerikan, dan itu sudah diprediksi akan datang berkali-kali. Waktu kali yang berikutnya, dan biasanya kalau udah panas itu mulai datang dari kaki saya. Itu biasanya panas dari kaki sampai ke badan, kemudian saya akan menggigil seperti begini, 41 derajat, saya udah tahu lah gejalanya, saya akan pingsan. Dan itu momen-momen yang sangat kritis. Setelah terjadi berkali-kali, di momen yang terakhir yang terjadi, saya juga nggak tahu itu akan terjadi yang terakhir. Di momen itu cuman di kamar cuman saya sama Gaby. Dan waktu panasnya itu mulai naik dari kaki, saya udah mau pencet tombol untuk panggil suster, karena disitulah biasanya saya kejang-kejang dan mereka harus ada di situ. Karena biasanya dokter datang pakein alat dan lain sebagainya, kalau sampai terjadi apa-apa harus langsung dilarikan ke ICU. Itu momen kritis dan bisa mati di situ. Waktu tiba-tiba itu panas naik lagi, ini kejadian yang ketiga kali. Saya baru baca ayat ini paginya. Jadi tadi dikasih Amsal 4, waktu kejadian di hari itu saya baru baca ayat ini. Paginya lagi. Jadi ketika panasnya naik dari kaki, Gaby langsung bilang, pencet, panggil suster. Tiba-tiba saya ngomong gini, tunggu dulu. Karena tiba-tiba ada suara di dalam saya bilang begini, apa yang kamu baca tadi pagi? Tuhan, buruan Tuhan. Jangan nanya-nanya, udah buruan kasih tahu aja. Ini bentar lagi panasnya kalau sampai sini gue pingsan nih udah. Gue nggak bisa berinteraksi nih sama Roh Kudus. Dia nanya di dalam sini, tadi pagi baca apa? Udah buruan Tuhan, buruan kasih tahu aja udah. Karena kita nggak bisa ngomong lama-lama nih. Udah naik sampai ke pinggang. Saya udah tahu tuh. Kalau udah sampai sini kejang-kejang 41 derajat pingsan. Dan banyak sekali yang kejadian seperti begitu dilarikan ICU nggak pernah comeback. Mati udah. Waktu sampai di pinggang, saya ingat baca ini. Buruan Tuhan. Oh iya ya, Matius 4. Terus Yesus bilang apa? It is written, ada tertulis. Ya udah, ngomong dong hal yang sama. Saya teriak. Saya lepaskan itu tombol suster. Saya pegangan tangan sama Gaby, saya bilang, Tuhan Yesus, saya teriak. Ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkanku. Itu panas yang udah mulai naik sampai ke dada, turun. Saya nggak pernah lupa, Gaby bilang begini, panas di tangan saya. Itu panasnya keluar di tangannya dia, keluar sampai ke tangannya dia, sampai di kaki saya, dan tiba-tiba saya normal. Dan monitornya yang tadinya hampir 41, turun 37, normal. Itu momen dokter sama suster nggak pernah tahu. Dan itu momen saat itu hilang, Tuhan luputkan dari itu semuanya. Saya ketawa-ketawa sama dia. Wow, dahsyat banget ya. Dahsyat banget ketika kita bilang firman Tuhan, ada tertulis dan lain sebagainya. Di situ kembali Tuhan ingatkan, firmanku yang nopang hidupmu. Karena firmanku membawa kesembuhan, firmanku membawa kelegaan, bahkan kehidupan dalam dirimu. Yang terakhir. Coba lihat Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ini adalah kisah daripada Paulus dan Silas. Coba lihat ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka, lihat ini, untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Singkat cerita, akhirnya di ayat yang ke-12 dikatakan, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari.
Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan mereka mau pergi ke sana dicegah sama Roh Tuhan. Roh Tuhan bawa mereka ke Filipi di Makedonia. Oh, thank you Tuhan, udah dibawa pelayanan ke sini, asik nih kok pasti di sini ya Tuhan ya. Oh enggak. Di situ mereka ketemu sama tukang tenun. Roh tenungnya dibebaskan, bosnya nggak suka karena dapat uang dari si anak buahnya karena suka tenung di mana-mana. Karena bosnya nggak suka, karena dilepaskan sama Paulus sama Silas diadukan, Paulus sama Silas di Filipi di Makedonia yang disuruh sama Tuhan pergi ke sana di penjara, Bapak Ibu. Alkitab dalam bahasa Inggrisnya mengatakan dengan jelas, bahasa aslinya adalah penjara itu ada di dungeons. Di dungeons itu artinya ada di bawah tanah dan kegelapan yang sangat pekat terjadi di dalam situ. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 mengatakan begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian. Yang mereka keluarkan dari mulut mereka adalah firman. Kita sudah tahu mujizat terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Lepas. Kalau saya di situ, kalau saya sama Erik lagi di situ, bukan Paulus sama Silas, Billy sama Erik ya, tiba-tiba belenggu kelepas, saya berani taruhan pasti Erik akan bilang sama saya, kabur yuk kabur, pasti saya juga kabur sama dia. Belenggu kelepas, yang nyanyi puji-pujian bukan saya, Erik lah. Saya cuma doa aja, dia puji-pujiannya. Terlepas belenggunya, Rik, lepas Rik, yuk kabur lah. Karena ya, firman itu menopang. Bukan sekedar firman memberi kekuatan. Firman itu selalu memberi hikmat di perjalanan sulit hidupmu. Saat itu, yang secara logika kabur, oh mereka nggak kabur. Tuhan bilang diam di situ. Makanya Tuhan bilang waktu kita lagi berteriak di zaman COVID, Tuhan bilang tunggu dulu nak. Karena lagi banyak jiwa lagi diselamatkan. Karena khotbah diupload ke sosial media. Dari yayasan kita aja 2.000 orang terima Yesus selama COVID. Aku akan gunakan hal-hal yang berat dalam hidup ini. Ketika engkau ingin keluar dari kegelapan ini, tenang dulu, biarkan aku proses. Karena perkara besar sedang aku lakukan. Demi namaku, demi kemuliaanku. Ketika kepala penjara ayat 27 terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Karena dia udah dipesenin, hati-hati lo ya. Lo jaga tuh mereka berdua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Singkat cerita Bapak Ibu, karena Paulus dan Silas masih ada di situ, mereka ketemu sama kepala penjara. Kepala penjara melihat mujizat yang terjadi. Singkat cerita, kepala penjara bawa mereka ke rumahnya. Satu rumah daripada kepala penjara terima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Dihalangi pergi ke sana dan ke sini. Kenapa Tuhan biarkan masuk ke situ? Karena di dalam padang gurunmu, di dalam kegelapan malam, di dalam lembah tulang-tulang kering misalnya, bukan sekedar dia ingin membebaskanmu, dia mau pakai hidupmu untuk jadi berkat buat orang lain. Oh, you stay there, kamu diam di situ. Gak masuk dalam logika manusia. Dan saya percaya Paulus dan Silas juga mungkin ngobrol, kenapa ya gue gak pengen pergi ya? Iya ya, kenapa ya? Kepala penjara datang dan akhirnya waktu seluruh seisi rumah bertobat, di situ mereka baru sadar, pantesan yang masuk kita ya, bukan Billy sama Erik. Kalau mereka yang masuk, mereka udah kabur satu rumah, gak ada yang bertobat. Saya tutup dengan kisah ini. Saya lagi dirawat juga. Ini di awal-awal waktu saya dirawat, terjadi di Mitra Keluarga Kelapa Gading di minggu-minggu pertama. Tiba-tiba pagi-pagi yang saya katakan tadi, suara Tuhan itu jelas di padang gurun. Saya bilang sama suster begini, suster, tadi pagi waktu saya lagi berdoa, kenapa saya disuruh pergi ke kamar nomor 6? Emangnya ada kamar nomor 6 di sini? Oh ada Pak, di ujung. Suster, yang lagi dirawat siapa di situ? Oh seorang bapak lagi ditemenin sama ibunya. Oh gitu. Kenapa saya disuruh doain dia ya suster? Bapak mau doain dia, mau saya tanyain? Boleh suster. Dia tanyain. Gak berapa lama dibalik, dia buka pintu. Pak, itu mau orangnya didoain Pak. Dia lagi butuh didoain memang katanya Pak. Dia senang banget dengarnya Pak. Bapak bisa jalan sendiri? Bisa, saya jalan ke sana. Saya ketok kamarnya. Ada suaminya lagi berbaring di tempat tidur. Permisi ya Pak. Orang Kristen. Masih muda.
Sakit apa Pak? Saya punya denyut jantung saya salah Pak. Apa namanya? Aritmia. Pokoknya saya sakit jantung aritmia katanya. Terus sama istrinya, saya boleh doain? Oh boleh Pak. Saya juga pengen banget didoain, saya lagi lemah banget Pak. Kok bisa Pak? Bapak mau ke sini? Nggak tahu, tadi disuruh sama roh Tuhan pagi-pagi. Wah puji Tuhan kata dia begitu. Udah saya doain. Di tengah-tengah doa, bukan sekedar doa kesembuhan, tiba-tiba keluar dari mulut saya ini tiba-tiba ya, Tuhan pulihkan keluarga ini. Sampai saya malu sendiri, pulihin keluarganya. Saya tahu keluarga juga enggak. Dan kelihatannya baik-baik aja sama istrinya. Setelah berdoa, saya pamit mau masuk ke kamar, istrinya nemenin saya ke pintu bilang gini, makasih ya Pak, kami memang dalam pergumulan rumah tangga. Saya lupa sama mereka. Kira-kira seminggu setelah itu saya dapat WhatsApp, karena kami tukeran nomor. Dia bilang begini, Pak puji Tuhan, setelah didoakan saya sembuh total Pak. Saya udah boleh pulang, dan Pak terima kasih, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, memang saya lagi masalah keluarga Pak. Saya dipulihkan Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Pak luar biasa, Tuhan kirim di saat-saat seperti itu. Saya cuma mau kasih tahu sama kita, kalau roh Tuhan pimpin ke tempat yang kita gak suka, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau pakai dirimu untuk jadi berkat buat orang lain. Dan semuanya itu harus difondasikan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menjadi fondasi, menjadi penopang bagi hidupmu. Berikan tepuk tangan kita yang bagi Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan kami sadar hari ini kalau roh Tuhan memimpin kami kemanapun Tuhan. Terkadang tempat-tempat yang kami gak suka, tapi justru di tempat-tempat seperti itu ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan biarlah hari ini firman-Mu membuat kami sadar bahwa betapa pentingnya firman itu yang menopang kehidupan kami. Dan biarlah kami sadar hari ini Tuhan kembali, bahwa ketika kami katakan ada tertulis, dan kami kutip firman yang menjadi penopang kehidupan kami dimerdekakan, kami dilegakan, kami dipuaskan ya Tuhan. Dan kami juga belajar pada hari ini kembali Tuhan, di masa-masa sulit seperti itu justru kehidupan kami mau dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat. Semuanya ini Tuhan karena firman. Semuanya kami hidup, semuanya terjadi karena firman.